Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang pertanyaan seputaran Lazada yang sering muncul di kolom komentar, juga kendala-kendala yang sering kawan-kawan alami ketika melakukan retur ataupun pencairan dana yang ada di aplikasinya Lazada. Di antaranya, verifikasi pencairan di Lazada sudah berhasil, namun uang tidak kunjung masuk ke rekening kita. Jadi jika terjadi hal yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, kapan sebenarnya uang masuk ke rekening kita setelah dilakukan pencairan di aplikasinya Lazada. Kemudian yang ketiga, jika verifikasi tidak berhasil, apakah saldo tersebut akan direfund kembali ke aplikasi Lazada kita. Kemudian keempat, kendala yang sering terjadi itu adalah penjual ngeklaim kalau barang yang kita retur ke mereka itu tidak sesuai dengan barang yang pertama kali mereka kirim ke kita. Misalnya pertama mereka kirim baju dengan merek A, kemudian ketika barang sampai ke mereka ngeklaim baju yang dikirim ini dengan merek yang ini ataupun barang yang lainnya akan mereka fotokan nanti. Kendala ini sering terjadi. Nah, jika kendala ini terjadi nanti apa yang harus kawan-kawan lakukan? Dan di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah kita uraikan tadi. Kita awali dengan pertanyaan yang pertama, yaitu verifikasi sudah berhasil atau di Lazada sudah muncul pencairan saldonya berhasil namun ke rekening kita tidak kunjung masuk uang ataupun saldo yang ada dari Lazada. Jika hal tersebut terjadi, maka langkah yang harus kawan-kawan lakukan yang pertama, menyiapkan bukti terlebih dahulu kalau uang tersebut memang belum masuk ke rekening kawan-kawan. Caranya bagaimana? Caranya silahkan cek mutasi rekening kawan-kawan di M-Banking kalau memang ada M-Banking. Kalau memang tidak ada banking, maka silahkan ke kantor cabang bank terdekat dan mintakan rekening koran ke mereka. Nanti silahkan chat dengan call center terlebih dahulu. Nanti call center akan minta mutasi rekening dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jadi nanti kawan-kawan tinggal cocokkan saja tanggal yang dimintakan oleh si customer service-nya Lazada. Cara chat customer service agar dilayani oleh CS dan bukan dilayani oleh robot bisa lihat di video yang ini. Karena di video yang ini kita membahas bagaimana caranya untuk chat dengan call center agar kita itu dilayani oleh CS-nya Lazada bukan oleh robot. Karena biasanya ketika kita chat dengan call center ini yang balasnya semuanya robot. Jadi kadang kita tanya A, jawabannya B, kita tanya B, jawabannya C, begitu seterusnya. Jadi silahkan nonton video yang ini untuk bagaimana caranya agar kita dilayani oleh CS yang orang bukan yang robot. Kemudian jika sudah ada bukti mutasi rekeningnya, kawan-kawan silahkan lampirkan nanti bukti mutasi rekeningnya di live chat dengan Lazada, di mana nanti ketika si CS-nya Lazada minta bukti mutasi, kawan-kawan bisa lampirkan di situ. Untuk cara chatnya lebih kurang seperti ini. Di sini kita chat CS-nya Lazada, kita adukan permasalahan kalau uang yang kita cairkan di Lazada ini belum masuk, sehingga si CS minta kita untuk melampirkan bukti-bukti yang ada. Dan bukti ini yang saya sampaikan tadi bahwa bukti yang diminta oleh CS yaitu bukti mutasi rekening dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jadi nanti kawan-kawan silahkan ke bank mintakan rekening korannya, atau kalau memang ada banking silahkan dicek mutasi rekening di M-Bankingnya. Jika kawan-kawan sudah melampirkan bukti mutasi rekening ke CS-nya Lazada nanti, kawan-kawan tinggal tunggu konfirmasi selanjutnya dari tim Lazada untuk pencairan dananya akan di-refund atau akan diteruskan pencairannya ke rekening yang sudah kawan-kawan masukkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kapan sebenarnya uang yang kita cairkan di Lazada itu akan masuk ke rekening kita? Sebenarnya untuk estimasi pencairan saldo di Lazada itu 1-5 hari. Namun 1-5 hari di sini dia tidak termasuk hari libur nasional, juga tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu, di mana ketika hari libur atau tanggal merah itu bank tidak beroperasi. Juga di Sabtu dan Minggu operasional bank juga tutup, sehingga Sabtu dan Minggu serta tanggal merah atau hari libur nasional tidak termasuk dalam hitungan 1-5 hari. Contohnya, misalnya kita cairkan saldo di hari Senin, itu estimasi cairnya di hari Jumat dengan syarat tidak ada tanggal merah di antara hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau misalnya ada satu hari aja tanggal merah, berarti estimasi cairnya itu di hari Senin berikutnya, karena Sabtu Minggu juga tidak termasuk dalam hitungan 1-5 hari kerja. Berarti di hari Senin sampai hari Kamis itu baru 4 hari kerja. Jumatnya tanggal merah, Sabtu, Minggu juga tidak ada operasional bank, sehingga di hari Senin berikutnya baru masuk 5 hari kerja. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah mencairkan saldo Lazada, kemudian terkendala uangnya belum masuk, sudah lewat dari 5 hari, maka silahkan dicek terlebih dahulu apakah di antara tanggal pencairan sampai 5 hari berikutnya itu ada tanggal merah atau ada hari Sabtu dan Minggu di dalamnya. Kalau memang tidak ada, berarti kawan-kawan di hari kelimanya bisa langsung chat dengan customer care-nya Lazada
dengan cara ketik CSF di kolom chatnya dan adukan permasalahan di sana bahwa verifikasinya tidak kunjung berhasil, atau kawan-kawan tinggal chat dan lampirkan bukti screenshot kapan kawan-kawan melakukan permohonan pencairan saldo atau pencairan dana ke rekeningnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika verifikasi tidak berhasil, apakah saldo akan direfund kembali ke saldo Lazada kita? Jawabannya iya. Kalau memang verifikasi tidak berhasil nantinya atau verifikasi ditolak, maka otomatis saldo yang kita cairkan ke bank tersebut akan direfund kembali ke saldo Lazada kita. Jadi silahkan kawan-kawan cek nanti saldo refund atau saldo Lazadanya. Berbeda dengan saldo pay later, kalau saldo pay later itu tidak bisa dicairkan. Dia akan otomatis masuk kembali ke saldo pay laternya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke kendala berikutnya, kendala yang terakhir. Penjual melakukan klaim kalau barang yang kita kirimkan ke mereka itu tidak sesuai dengan yang pertama kali mereka kirimkan ke kita. Jika hal ini terjadi, maka langkah yang harus kawan-kawan tempuh, yang pertama, ajukan banding terlebih dahulu ke timnya Lazada atau di formulir retur yang sudah kita ajukan sebelumnya. Silahkan buka formulir retur, nanti di bagian formulir returnya silahkan diajukan banding di situ dengan cara melampirkan bukti video packing. Karena nanti ketika si seller atau si shipper ini ngeklaim ke Lazada barang yang mereka terima tidak sesuai, maka otomatis tim Lazada akan minta ke kita video packing atau video pengemasan barang ketika kita melakukan pengiriman barang retur ke mereka. Jadi untuk kawan-kawan yang mau retur barang ketika komplain diterima oleh si seller, jangan langsung kirimkan, tapi dibuat terlebih dahulu video packingnya. Untuk cara membuat video packing benar bisa lihat di video yang ini. Di video yang ini kita sudah membahas tahapan-tahapan yang harus kita tempuh ketika kita membuat video packing, mulai dari pengemasan awal sampai kita tempelkan kode RW bill atau nomor resinya. Jadi bagi kawan-kawan yang diterima komplain jangan langsung senang, karena banyak oknum penjual yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan banding ke Lazada. Jadi di sini Lazada tidak akan membela antara penjual dengan pembeli, mereka akan berada di tengah-tengah. Mereka akan mintakan bukti ke si pembeli video unpackingnya, juga mereka akan mintakan ke penjual video unboxingnya. Jadi di sini kalau kita sebagai pembeli nanti ada video unpackingnya, kemudian penjual ada video unboxingnya, maka tim Lazada akan melakukan peninjauan ke ekspedisi pengiriman, karena bisa saja di kurir pengiriman yang melakukan penukaran barang tersebut. Atau kalau memang salah satu di antara kita, antara shipper dengan customer tidak memiliki video, maka tim Lazada akan memenangkan kasus ke siapa yang memiliki video. Misalnya kita memiliki video unpacking, maka tim Lazada akan memenangkan kita. Tapi kalau kita tidak memiliki video unpackingnya, maka otomatis Lazada tidak akan memenangkan kita dalam kasus ini. Artinya di sini uang kita tidak akan kembali dan barang kita juga tidak akan kembali lagi. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.